Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini adalah pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali kita dapat menikmati hadirat Tuhan, untuk kita kembali memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan doa dan kita serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kami amat bersyukur dan berterima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan jadikan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan atas setiap kami, sehingga pagi hari ini kami bersama keluarga kami datang untuk memuji Tuhan, kami datang untuk memuja Tuhan, kami datang untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami akan puji dan puja nama-Mu Tuhan, mengangkat suara lewat pujian penyembahan kami ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Dan roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami mulai dari bangku yang paling depan, tengah, bahkan sampai yang paling belakang. Tidak ada satupun yang terlewatkan ya Tuhan. Sebab setiap kami yang hadir, kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah kami, Engkau akan memperbaharui kami dan memulihkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami pulangkan membawa berkat yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang masih ada di dalam hati dan pikiran kami, yang masih ada di dalam ruangan ini, bersama-sama bersatu hati kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja di tempat maha tinggi, bagi anak domba Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sudah mengurapi dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Urapan ilahi turun atas mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah pada pagi hari ini. Amin. Kita
sungguh kudus dan suci Tuhan kita. Haleluya. Mari kita puji dan sembah Dia di pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat kasih dan kebaikan-Nya. Biar segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau nyanyi, memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Sebab bagi Dialah segala pujian kemuliaan. Menjadi umat pemenang, amin. Amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Sebab kitalah umat pemenang, kita umat pemuji. Dia yang sudah bagi bagi kita, Dia yang sudah hidup bagi kita. Kita
bersorak-sorak bagi Allah kita. Amin. Kita umat pemenang. Silakan duduk kembali. Haleluya. Pagi hari ini kita diberi kesempatan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita satukan hati mempersiapkan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat berkat dan kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati sepanjang minggu ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Kiranya Engkau memberikan kami kasih karunia untuk menikmati berkat Tuhan di hari-hari yang akan datang. Kau pakai para hamba Tuhan yang akan mengelola uang persembahan ini, biar semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Berkat-Mu lebih dari cukup. Mari kita selalu senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab hanya dalam Dialah kita boleh merasa tenang. Sebab dalam hadirat-Nya ada damai sejahtera. Mari percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang sudah menjadi penyelamat hidup kita, Dia juga yang akan pegang kendali penuh atas hidup kita.
bersyukur bukan saja kami rindu dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan rindu dekat dengan kami. Dan biarlah Tuhan temui dalam kehidupan kami hari ini, sehingga kami boleh melihat karya Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Waktunya kami duduk diam mendengar firman Tuhan. Seperti Maria, kami ambil waktu yang terbaik mendengarkan suara Tuhan. Dan berfirman Tuhan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini saya akan mengingatkan kembali tentang apa makna perjamuan kudus. Saya tidak tahu sudah berapa puluh kali atau berapa ratus kali saudara mengikuti perjamuan kudus. Tapi pada pagi hari ini saya ingin supaya kita semuanya boleh kembali dari awal. Siapa tahu ada di antara kita yang kurang memahami tentang perjamuan kudus. Tapi kita mau kembali dari awal saja supaya kita tidak salah di dalam mengikuti perjamuan kudus. Ya, ada dua sakramen yang langsung Tuhan minta kepada setiap umat Tuhan atau gereja Tuhan untuk dilakukan, yaitu baptisan air dan perjamuan kudus. Ya, istilah sakramen berasal dari sakrum yang artinya suci, sakral, sakrum, dan mentum yang artinya sesuatu yang memberi kehidupan. Jadi sakramen adalah sesuatu yang suci yang memberikan kehidupan bagi siapa yang melakukannya. Ya. Jadi hanya ada dua sakramen yang Tuhan tunjuk langsung agar gereja Tuhan lakukan, yaitu perjamuan kudus dan baptisan air. Saudaraku ya. Dan kita masuk dalam perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, sesuatu yang suci yang memberi kehidupan bagi orang yang menerimanya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 25. Sebagai dasar kita melakukan atau menerima perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 25. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ini Paulus yang ngomong ya, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi Paulus menerima itu perintah dari Tuhan Yesus. Ya, dia lakukan itu dan dia katakan kepada umat Tuhan sepanjang masa supaya itu diteruskan bagi gereja Tuhan sepanjang Tuhan belum datang kembali yang kedua kali. Ya, jadi itu perintah langsung dari Tuhan untuk diteruskan turun-temurun. 1, baptisan air. 2, perjamuan kudus. Apa arti perjamuan kudus? Memperingati kasih Tuhan, mengingat kasih Tuhan
melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi kalau kita mengambil perjamuan, kita mengingat kasih Tuhan yang dinyatakan lewat kematiannya di atas kayu salib. Jadi kita ingat betul bahwa Tuhan mati buat kita. Matinya di atas kayu salib. Kita ingat betul. Ya, kita mengingat kasih Tuhan. Betapa besar, betapa dalam kasih-Nya dan betapa luas kasih-Nya. Kenapa harus diingat? Ya, pada dasarnya manusia itu sering lupa. Sering lupa. Bahkan minggu kemarin khotbahnya apa juga lupa sudah. Ya toh? Maka sering kali harus diingatkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dibuktikan lewat apa? Kematiannya di atas kayu salib. Ya, supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan supaya kita selalu bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang mau mati buat kita. Menebus, menanggung dosa saudara dan dosa saya. Dosa kita semuanya. Jadi kita diingatkan setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, setiap kali kita harus mengingat bahwa Tuhan mengasihi saya lewat kematiannya di atas kayu salib. Kalau begitu ada yang lupa? Ya banyak orang Kristen yang lupa. Ya, bahwa perjamuan kudus itu sangat penting. Ya. Sangat penting sekali karena dengan perjamuan kudus kita benar-benar ingat loh ya, Tuhan Yesus sudah mati buat saya dan buat saudara. Ya, itu. Jadi kita harus mengingat kasih Tuhan. Lalu yang kedua apa? Dipersekutukan dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Karena ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang pertama, kalau kita mengambil perjamuan kudus, kita mengingat bahwa kasih Tuhan nyata buat saya lewat kematiannya di kayu salib. Yang kedua, kita dipersekutukan dengan tubuh Kristus. Kita dipersatukan dengan tubuh Kristus. Tuhan itu kepala, kita ini tubuh. Kita nggak bisa dipisahkan dari Tuhan. Ya, nggak mungkin kepala berjalan sendiri, tubuh berjalan sendiri. Ya, lewat perjamuan kudus kita dipersatukan lagi, dipersekutukan antara kita manusia yang berdosa, diampuni dosanya dengan Tuhan yang sudah mati buat kita, dan kita dipersatukan di dalam kehidupan yang baru. Jadi nggak bisa kita jalan sendiri, saudara. Nggak bisa gereja Tuhan jalan sendiri. Ada kepalanya, yaitu Kristus Yesus. Ya. Jangan biarkan kepala jalan sendiri, tubuh jalan sendiri. Ya, menakutkan, saudaraku. Ya. Ada gereja yang jalan sendiri tanpa Tuhan. Ada jemaat yang jalan sendiri tanpa Tuhan. Tetapi lewat perjamuan kudus, kita dipersekutukan, dipersatukan dengan Tuhan. Yang awalnya pisah karena dosa, tapi dipersekutukan, dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ya, jadi ketika kita mengambil perjamuan kudus, maka kita dipersatukan dengan Tuhan. Lalu selanjutnya, perjamuan kudus itu adalah berkat khusus dari Tuhan Yesus. Berkat khusus, nggak semua orang tahu, nggak semua orang menyadari, dan nggak semua orang boleh mengambil perjamuan kudus. Termasuk orang Kristen. Nanti kita lihat aturan-aturan perjamuannya kayak apa. Ya. Jadi perjamuan kudus itu berkat khusus bagi kita. Ya. Dari Tuhan sendiri.
Kalau kita tahu berkat umum itu kalau kita kerja kita dapat upah itu umum, saudaraku ya. Nggak usah jadi orang Kristen, kita bekerja pasti dapat upah. Ya, itu berkat umum. Kalau matahari diciptakan, bulan diciptakan, bintang diciptakan itu dinikmati oleh semua orang, baik orang jahat maupun orang baik, baik orang Kristen maupun orang bukan Kristen, itu berkat umum. Ya. Orang jahat boleh menikmati sinar matahari, boleh. Orang baik juga boleh. Itu berkat umum yang diberikan kepada oleh Tuhan buat siapa saja. Dan tidak harus jadi orang Kristen. Ya, semua berhak menikmatinya. Tapi perjamuan kudus ini berkat khusus. Enggak semua orang boleh ngambil. Ya, enggak semua orang boleh ambil bagian, enggak boleh. Ya. Hanya orang-orang tertentu, bukan dipilih-pilih mana yang kaya, mana yang tidak, bukan. Tapi orang-orang tertentu yang sudah, nanti saya beritahu bahwa ada persyaratan-persyaratan orang yang boleh ambil perjamuan kudus. Jadi berkat khusus. Jadi kalau kita melewatkan berkat khusus, ya kita hanya standar saja, berkat umum saja. Ya. Padahal berkat khusus yang Tuhan berikan lewat perjamuan kudus itu kuasanya besar. Ya, kuasanya besar. Ya. Ada banyak hal arti perjamuan kudus. Tapi kita tadi melihat memperingati, mengingat kasih Tuhan. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, dipersekutukan dengan Tuhan, disatukan dengan Tuhan. Dan perjamuan kudus adalah berkat khusus. Unsur perjamuan kudus itu apa? Kalau saudara lihat dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28, kita menemukan di sini unsur-unsur perjamuan kudus. Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ada dua unsur perjamuan kudus. Saya tambah 3 nanti. 1, roti. 2, anggur. Ya. Tapi apakah di luar itu enggak boleh? Saudaraku, memang dalam hal ini roti dan anggur yang ada di hadapan Yesus pada waktu perjamuan terakhir itu yang menjadi sarana dalam perjamuan terakhir, perjamuan kudus. Saudaraku. Roti dan anggur. Lalu yang ketiga, unsur yang ketiga itu iman, saudaraku. Tanpa iman, saudara nggak akan pernah mengetahui roti itu apa, anggur itu apa, dan faedahnya apa. Nggak ada sama sekali. Ya. Jadi dua unsur ini yang dipakai dalam perjamuan kudus. Tapi di tempat-tempat yang lain, kalau nggak ada roti, apa yang ada di situ bisa dipakai, saudara. Saya pernah ceritakan waktu saya di Nias, pedalaman nggak ada roti, tawar nggak ada, saudara. Jadi yang ada hanya biskuit, yang bulat-bulat, yang atasnya ada gulanya, ada merah, ada kuning, ada pink. Itu yang dipakai perjamuan kudus, karena nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Dengan tanda kutip, maka kita harus pergunakan sarana itu. Tapi kalau di kota, nggak mungkin nggak ada roti. Tapi bukan masalah roti dan biskuit yang kita bicarakan di sini. Bukankah Tuhan Yesus berkata, akulah roti yang dari surga, yang turun dari surga. Jadi ketika Yesus mengucapkan formulanya, kata-katanya, waktu dia mengadakan perjamuan terakhir dengan para muridnya, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku. Ya. Makanya tadi saya katakan ada unsur yang ketiga, yaitu iman.
perjamuan kudus ada orang yang mengatakan ketika mengambil roti, itu rotinya berubah jadi daging. Ketika minum anggur, anggurnya berubah jadi darah. Itu salah, saudara. Jadi itu pengajaran yang salah. Roti tetap roti, tapi iman kita mengatakan roti itu lambang tubuh Kristus, dagingnya Kristus. Jadi unsur iman itu harus masuk ke situ. Ya. Saya pernah dengar di sini atau di mana ya, saya lupa. Bahwa perjamuan kudus itu roti berubah jadi daging, anggur berubah jadi darah. Saya mau koreksi langsung kan gak enak. Pengkhotbah itu gak boleh dikoreksi kalau pas mimbar, saudara. Ya gak boleh. Kalau setelah selesai boleh kita ngomong-ngomong, Pak itu salah Pak, itu kurang pas. Jadi roti tetap roti, saudara. Tapi iman kita berkata bahwa yang kita makan roti itu adalah lambang ya, lambang tubuh Kristus. Bukan berubah jadi daging, bukan. Anggur tetap anggur, tapi iman kita berkata anggur ini lambang darah Kristus. Ketika kita makan roti, kita percaya, iman kita berkata bahwa tubuh Kristus dipersatukan, dipersekutukan dalam tubuh kita. Ketika kita minum anggur, maka iman kita berkata anggur ini adalah lambang darah Kristus yang mengalir dalam tubuh kita. Ya, jadi ini harus dikelirkan dulu. Bahwa roti bukan berubah jadi daging, anggur tidak berubah jadi darah, tetap roti-roti, anggur-anggur, tapi itu melambangkan tubuh dan darah Kristus. Jadi unsurnya ada 3. 1, roti sebagai lambang tubuh Kristus. 2, anggur sebagai lambang darah Kristus dan iman. Saudara, di Papua sana paling ujung sulit ketemu roti. Ya, kalau saudara sudah sampai ke Papua yang paling ujung, ya ke kepala burung itu sudah nggak akan ada roti. Ketemu roti bisa itu langka, saudara, roti itu langka betul. Dan kalau tahu ada mahalnya nggak karu-karuan. Jadi sarana yang ada saja itu yang dipakai karena itu lambang saja. Saudara. Tapi kalau ada roti, tepat ambil roti. Makanya kadang kita pernah beberapa waktu ketika corona kita pakai hosti toh. Tapi rasanya saya kok kurang sreg, saudara. Sebab di Alkitab bilang roti, saudara. Sekalipun unsurnya sama, dibuat unsurnya bahannya sama. Ya. Tapi itu kan karena corona sehingga orang mau ngambil roti agak ragu-ragu, saudara, karena terbuka toh. Kita terbuka, maka kita sempat pakai hosti, saudara, yang diplastikin ya. Tapi setelah corona selesai kita kembali ke roti, ya. Secara Alkitab saja kembali ke Alkitab, ya. Roti, inilah tubuhku. Yesus memecah-mecahkan roti, ya. Yesus memecah-mecahkan roti. Kita pakai roti lagi, ya. Jadi unsurnya ada 2 sebetulnya, roti, anggur, tapi kita harus tambah 1 lagi, yaitu iman. Kalau saudara makan roti dan minum anggur, kalau iman saudara nggak bergerak, ya nggak ada apa-apanya. Seperti saudara makan roti biasa saja, kecil lagi, ya. Saudara seperti minum anggur saja, sedikit lagi, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau iman saudara bekerja, ya, roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang kudus, yang suci, yang terpecah dan masuk dalam tubuhku. Kehidupanmu disucikan oleh Tuhan. Darah yang kudus, yang tidak bercacat, yang tidak bercela, dipersekutukan dengan tubuhku. Dan darah itu pula yang akan berkuasa dalam hidupmu. Itu iman yang bekerja. Jadi tanpa yang ketiga ini, roti dan anggur tidak bermakna apa-apa. Ya. Makanya ketika kita mengambil perjamuan kudus, kita dituntun, bukankah titik-titik, ya, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Amin, itu iman kita yang bekerja. Ya, kalau iman kita yang nggak bekerja, sudah diam aja,
ya tetap roti secuil, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya ya. Jadi iman saudara harus bergerak. Baik. Sekarang syarat mengikuti perjamuan. 1, sudah dibaptis. Ya, sudah dibaptis. Kalau sedang mengikuti pelajaran baptisan gimana Pak Pendeta? Tetap tunggu aja. Tunggu aja ya. Sebab ketika orang belum menerima baptisan air ya, orang itu belum secara nyata mengakui bahwa dia menerima Yesus Kristus dalam hidupnya secara pribadi. Yesus menjadi Tuhan dalam hidupnya, juru selamat dalam hidupnya. Ya. Jadi mereka yang sudah mengakui secara khusus Yesus adalah juru selamatnya, dengan dibuktikan dibaptis, mereka yang boleh mengadakan perjamuan kudus. Ya. Doktrin GUP seperti itu, saudara. Kemarin ketika ujian pendeta, khusus pendeta nih, yang pendeta muda, pendeta pembantu enggak, karena ini sidang, saudara. Satu orang harus berhadapan dengan 7 majelis duda. Ada yang nanya, bolehkah orang yang belum dibaptis mengambil perjamuan kudus? Belum boleh. Ya, belum boleh. Karena apa? Karena pengakuannya secara resmi dengan tanda dibaptis bahwa Yesus adalah juru selamat yang sudah mati buat dia belum terlaksana. Gak apa-apa sih, artinya kita sudah punya kerinduan ini untuk dibaptis, tapi masih belum diperkenan untuk perjamuan kudus. Tunggu selangkah lagi. Baik. Yang kedua, percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus nyata dan sempurna. Jadi kalau kita ambil perjamuan kudus, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati buat saya dan pengorbanannya sempurna buat kita. Tanpa itu kita salah dalam memperlakukan perjamuan kudus. Buat apa ngambil kalau nggak percaya Tuhan mati buat kita? Makanya saya kecam keras bagi orang-orang yang terlalu ekstrim, sehingga perjamuan kudus itu bisa dibawa pulang dan dikasih kucing, kasih anjing, kasih supaya sembuh. Ya, loh seperti itu loh. Karena mereka menangkap perjamuan kudus itu punya kuasa yang besar, tapi bukan buat kucing. Kucing kan nggak terima Yesus. Ya, binatang nggak terima Yesus. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Wastafel mampet dikasih roti anggur, ngocor lagi, nggak bisa. Tidak boleh ditempatkan di tempat yang tidak layak perjamuan kudus itu. Ya. Perjamuan kudus hanya berlaku bagi mereka yang sudah mengakui Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi, menerimanya dalam hidupnya, dan sadar bahwa iya, Tuhan sudah mati buat saya. Dia sudah berkorban buat saya. Di luar orang-orang yang seperti ini, apalagi mereka yang nggak percaya, apalagi binatang, nggak ada kaitannya dengan perjamuan kudus. Ya. Tuh. Lalu syarat orang yang boleh mengambil perjamuan kudus adalah yang mau menguji dirinya. Makanya sebelum perjamuan kudus dikatakan jika saudara punya masalah, bereskan masalah itu dulu. Jika dengan Tuhan, bereskan dengan Tuhan. Ada sakit hati, kekesalan, kejengkelan, bereskan itu semuanya supaya perjamuan kudus menjadi berkat buat saudara, bukan menjadi kutuk. Menguji diri. Ya. Tidak baru marah-marah dari rumah ibadah langsung ambil perjamuan kudus. Bereskan dulu marahmu. Ya. Bereskan dulu kemarahanmu, tenangkan dulu.
Dia minta ampun dulu sama Tuhan. Ya. Baru boleh ambil perjamuan kudus. Jadi mereka harus menguji diri, mengoreksi diri. Makanya perlu introspeksi ketika kita mau mengambil perjamuan kudus. Tuhan, layakkan aku Tuhan. Kita benar-benar harus melihat bahwa kita betul benar dan kita boleh ambil. Sebab kalau tidak, perjamuan kudus itu malah jadi kutuk buat kita. Di Alkitab berkata ada orang-orang yang mengambil perjamuan kudus dengan cara yang tidak benar, bukannya yang sakit sembuh tapi malah mati. Kan bahaya seperti ini. Maka perlu koreksi dulu sebelum kita ambil. Ya. Koreksi dulu sebelum kita ambil. Apakah kita baru saja melakukan kesalahan, pelanggaran? Ya, apakah minggu ini? Makanya saya ingat ketika saya di NTT, saudaraku ya. Seminggu sebelum perjamuan kudus mereka sudah puasa betul, saudara. Seminggu. Benar-benar oma-oma, opa-opa, kokok, cicik, kakak, adik, mereka puasa betul-betul. Mereka persiapan perjamuan kudusnya bukan dari Sabtu ke Minggu, tapi dari Senin ke Minggu. Mereka berusaha supaya hidup mereka jangan tercemar. Ya. Khusus buat perjamuan kudus mereka persiapkan diri sedemikian rupa. Puasa. Itu di NTT loh. Luar biasa. Ketika saya melihat di sono, beberapa hari saya di sono, ya ikut nggak makan juga sih. Namanya puasa, orang sekota yang Kristen puasa. Nah kita ini undangan ya dari Jakarta, biasa makan 3 kali sehari, suruh puasa. Dari pagi sampai sore baru makan, dari pagi sampai sore baru makan. Dan saya tahu makanannya apa? Daging semua. Ya. Jadi tiap hari mereka sembelih lembu, bukan setahun sekali seperti kemarin, tiap hari, karena berlimpah lembunya, sumbangannya berlimpah-limpah. Wah, akhirnya saya bilang ke Pak Ketua Sinode, rasanya kolesterol saya ini naik ini, udah mulai kerenyet-kerenyet ini. Bener loh saudaraku, mulai kerenyet-kerenyet, setiap malam selalu makan daging. Saudara. Waduh. Ya, persiapkan diri dengan baik. Nah kita kan biasa hal ini saudaraku, seminggu sebelumnya kita udah kasih tahu minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Kita setiap jemaat dan pelayan Tuhan mempersiapkan diri dengan baik. Kita masih lumayan lah kita. Seminggu sebelum perjamuan kudus kita sudah ingetin ya. Jemaat pelayan Tuhan persiapkan diri dengan baik karena kita mau ambil perjamuan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus koreksi diri, ya. Kita harus menguji diri kita sebelum kita ambil perjamuan. Siapa tahu kita baru marah, siapa tahu kita baru omong keceplosan yang enggak benar. Ya. Siapa tahu sebelum berangkat kita uring-uringan sama keluarga kita kan bisa. Suruh ke gereja enggak mau, suruh gereja mau. Saya itu sama kalau sama anak saya, udah jam 6 masih belum mandi, saya sedikit senewan, jam 6 loh. Ibadah jam 9, jam 6 belum mandi, saya senewan. Ya, sebab mereka lambat geraknya, ya namanya anak kecil ya. Tapi perlu diajar, sejak kecil perlu diajar. Bukan dihajar, diajar ya. Ya dek, mau sekolah minggu, mau ke gereja loh, pagi-pagi harus bangun. Bangun, kadang-kadang kita mepet kan waktunya kan sudah mepet. Udah gerubak-gerubuk kan, cari sepatu nggak ketemu sepatunya, cari sendal nggak ketemu sendalnya, belum sarapan, belum ini, belum itu. Ya saya kan nggak mau anak saya ibadah kemudian ngantuk karena nggak sarapan. Harus sarapan dulu yang benar, supaya kalau muji Tuhan kan kuat. Ya. Bagi saudara yang masih punya anak kecil, ini latihan buat kita. Sebelum ke gereja kasih sarapan dulu. Amin, saudara. Kasih sarapan. Ya. Supaya nanti di gereja nggak rewel, ya toh, nggak rewel, ya.
Kita waktu kecil juga sama kan, orang tua kita kasih kita makan dulu seadanya. Pokoknya isi perut, ganjil perut, ada singkong, makan singkong. Ada tahu, makan tahu. Ya. Waduh, puji Tuhan. Saya ngeliat anak-anak, ya saya ceritakan anak saya kenal anak saya, anak saudara kan saya nggak kenal gitu ya. Perhatikan anak-anak saya, waktu kecil asal ibadah gini ya, taruh di depan, tidur saudaraku. Ya, di kursi itu kan, kursi anak kecil tidur, mereka puji-pujian, mau sekenceng apa juga tidur. Ya, waduh luar biasanya. Ya, bersyukur saya saudara. Itu dari yang nomor 1, Claudia. Masih untung anak-anak saya nomor 2, 3, 4 sudah ada gereja. Yang nomor 1 kan belum punya gereja. Saya harus naik bis saudara. Harus naik bis ke gereja, gendong sama mamanya. 2 kali kecopetan dari istri saya. Ya, jam tangannya hilang, antingnya hilang. Karena apa? Mau ke gereja naik bis umpel-umpelan. Kita belum punya motor, apalagi mobil. Gereja juga nggak punya. Harus naik umum. Tapi gitu. Asal sudah mau kebaktian ditaruh saja, tidur. Nikmat mereka. Nah, saudaraku, ternyata Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sehingga saya melihat, terima kasih Tuhan. Dalam situasi apapun juga Tuhan baik. Ya, Tuhan sangat baik. Nah, saudaraku, kembali saya di sini bahwa setiap kita harus menguji diri dan setiap kita harus memberi rasa hormat dengan perjamuan kudus. Ya. Jangan mengambil perjamuan kudus dengan tidak punya rasa hormat sekali dengan roti dan anggur itu. Ya, makan dengan cengengesan, minum dengan cengengesan. Itu enggak jadi berkat, malah jadi masalah buat saudara. Ya. Jadi dengan rasa hormat itu ya karena ini lambang tubuh Kristus yang terpecah-pecah karena kita. 120 lubang dalam tubuh Kristus. Masa kita enggak menaruh hormat? Sekalipun ini roti, tapi iman kita berkata ini melambangkan tubuh Kristus. Makanya anak-anak kecil juga enggak boleh toh. Kadang-kadang saudara ngedarin, kalau anak kecil ada ngedarin perjamuan kudus, anak kecil nyomot gitu. Nggak boleh ya, orang tua harus kasih tahu jangan ambil, belum waktunya ya. Sebab anak kecil kan nggak tahu, pikirnya makan aja. Ya, saya lihat beberapa kali itu ketika Pak Kaleb ngedarin ada tangan yang ngelonong gitu, anak kecil nggak boleh ya, jangan kasih Pak Kaleb ya, itu nggak benar itu ya, belum waktunya ya. Belum waktunya. Nah, saudaraku, dengan sikap hormat kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Yang rela turun dari surga, hidup sebagai manusia. Manusia di tengah-tengah manusia berdosa. Mengasihi manusia, sayang manusia menolak dia. Tapi toh dia tetap setia. Setia sampai akhir. Mati di kayu salib. Jadi itulah makna perjamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap gereja Tuhan atau setiap umat Tuhan yang sudah menerima dia sebagai juru selamatnya secara pribadi. Berapa kali gereja mengadakan perjamuan kudus? Fleksibel, saudaraku. Tidak ada aturan harus sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya. Tapi semakin sering juga semakin bagus sih. Karena kan kita diingatkan terus, ya Tuhan sudah mengasihi saya, ya Tuhan sudah mati buat saya. Kita diingatkan terus. Sehingga ketika kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita menghargai pengorbanan Tuhan. Yesus itu mati hanya sekali loh. Dan selamanya.
Dan kita menghormati itu semuanya. Jadi setiap perjamuan kudus, biarlah kita bisa ambil bagian. Karena itu perintah Tuhan. Ya, yang harus dilakukan terus menerus, turun temurun. Paulus berkata seperti itu. Apa yang aku terima dari Tuhan, aku teruskan kepadamu untuk kamu melakukannya terus menerus. Nah, saudaraku, itu perjamuan kudus. Maka jangan lewatkan perjamuan kudus. Ya, karena ini berkat khusus. Ya, nggak semua orang bisa boleh ambil. Ya, berkat khusus itu berkat yang spesial. Ya, kalau dalam perjamuan kudus ada kuasa yang tidak terbatas. Ketika tubuh Tuhan dipersatukan dengan tubuh kita, ketika ada kuasa yang tidak terbatas masuk dalam tubuh kita, penyakit saudara disembuhkan. Saudara punya semangat dan keberanian untuk hidup. Saudara punya kemampuan untuk menjaga supaya hidup ini tetap benar sampai Tuhan datang. Ini pekerjaan yang sederhana, saudara. Tapi ini fundamental buat kita. Ada 2 sakramen yang Tuhan mau dikerjakan oleh gereja secara serius. Baptisan air dan perjamuan kudus. Enggak ada sakramen yang lain. Apakah boleh setiap orang melakukan perjamuan kudus atau melayani perjamuan kudus? Enggak bisa. Enggak boleh sembarang orang melayani perjamuan, enggak boleh. Kecuali orang itu sudah didoakan oleh hamba Tuhan, oke silakan. Pak, boleh saya bawa pulang, keluarga saya sakit. Mestinya gembalanya akan datang ke rumah itu. Mestinya gembalanya akan datang ke orang yang sakit, ke jemaat yang sakit. Mau dilayani? Loh, kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Nggak semua orang mau. Ya. Kalau ada yang mau dilayani, gembala akan datang ke sana melayani perjamuan. Karena mereka nggak bisa hadir karena sakit. Ya. Karena sakit dilayani. Tapi nggak boleh jemaat ambil lalu diberikan kepada saudaranya atau keluarganya yang sakit tanpa didoakan dulu sama pendetanya, nggak bisa. Ini salah malah, saudaraku ya. Salah, keliru malah. Perjamuan itu malah bukan jadi berkat ya. Ada beberapa kali jemaat kita yang minta izin, Pak, boleh Pak saya bawa Pak ke keluarga saya nggak bisa hadir. Boleh, tak doain dulu ya. Kamu nanti ngomong gini ya. Kamu bicara gini ya. Baik, harus diajar. Ya. Jadi tidak semua orang boleh melayani perjamuan kepada orang lain. Ya. Memang ini aturannya seperti itu. Kalau di gereja ya harus pendeta. Ada level pendeta muda, pendeta pembantu. Kalau nggak diberi mandat nggak bisa. Oh, ini bukan menang-menangan, ini bukan karena mengkultuskan pendeta, bukan. Paulus tidak menyerahkan hal ini kepada Timotius, tidak. Sekalipun Timotius adalah anak rohani yang paling hebat, enggak. Tetap dikerjakan oleh Paulus. Di Korintus, di Filipi, di Efesus, Paulus yang datang ke situ melayani perjamuan. Nah, kita punya pos, kita itu punya cabang di Serang ya. Sekalipun sudah dewasa, tapi gembalanya kan meninggal. Lalu dipercayakan kepada kita, sementara yang mimpin belum pendeta. Ya mau nggak mau saya harus melayani perjamuan ke Serang loh, saudara. Jauh loh, saudara. Jemaatnya nggak banyak. Makanya saya dorong pemimpinnya di sana, kamu harus cepat-cepat, kamu harus mau naik tingkat. Ya, kamu nggak pengen kan dilayani oleh orang lain terus? Ya, pemimpin harus berani maju, harus berani naik. Saya dorong saudaraku dari belum punya jabatan kemudian naik jadi PDP, naik jadi PDM, tapi kebentur di pendeta, saudara, kebentur di pendeta. Tahan dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi kita masih punya pekerjaan ini di Serang, saudaraku. Di zaman kudus di sana. Karena nggak sembarang orang boleh. Ya. Jadi bersyukur ya. Kita ini hari ini saya dapat SMS beberapa jemaat yang nggak bisa hadir karena sakit, kayak gitu.
sakit. Pak, ini saya nggak bisa hadir karena sakit. Ya, mau dilayani perjamuan kudus. Karena ini pas perjamuan kudus, saya kalau udah ibadah udah saya matikan, jadi saya nggak tahu jawabannya mau atau tidak. Ya, kalau mau ya saya buka, nanti saya akan datang. Ya, kalau sakit loh ya, tapi kalau nggak sakit ya saya nggak akan layani. Kalau nggak sakit nggak datang, nggak ambil perjamuan, ya itu udah resiko sebagai jemaat Tuhan yang mungkin merasa kurang kasih Tuhan sehingga nggak merasakan betul-betul Tuhan mati buat dia. Ya sudah, kalau sehat nggak mau ambil ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang sakit, yang sudah tua, yang nggak bisa bangun, wajib saya untuk hadir. Jadi saudara jangan sungkan-sungkan, kalau saudara sakit pas perjamuan kudus kasih tahu. Saya akan datang melayani perjamuan kudus. Ya, karena itu penting sekali. Berkatku khusus. Ya. Karena kita selalu diingatkan kasih Tuhan buat kita. Kita selalu diingatkan pengorbanan Tuhan buat kita. Ya. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen nggak pernah mau mengingat kasih Tuhan gimana? Nah, ini buktinya perjamuan kudus. Ya, baik. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kita diingatkan kembali bahwa perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang suci, yang kudus, yang memberikan kehidupan buat kita yang menerimanya. Ya. Itu arti perjamuan kudus, arti sakramen itu seperti itu. Sesuatu yang kudus, yang sakral, yang memberikan kehidupan pada kita. Karena sakral, karena kudus, maka nggak sembarangan dilakukan. Nggak sembarangan orang bisa mengambilnya. Nggak sembarangan orang bisa melayaninya. Kiranya pada hari ini sudah diberkati dengan perjamuan kudus. Karena dengan perjamuan kudus kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dengan perjamuan kudus kita mengingat kembali bahwa Tuhan benar sudah mati buat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan mau mati buat kami semuanya. Dan Tuhan memerintahkan supaya kami terus mengingat, sehingga kami boleh tidak melupakan segala kebaikan dan kasih Tuhan. Biarlah dengan hati dan sikap yang benar kami boleh mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kami, mohon ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah Kristus, dan biarlah kasih-Mu mengangkat kami kembali. Biarlah perjamuan kudus pagi hari ini mendatangkan berkat buat kami. Dengan iman, ketika roti dan anggur masuk dalam tubuh kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Ada kuasa yang tidak terbatas yang masuk dalam tubuh kami. Silakan Pak Kaleb maju ke depan. Tuhan memberkati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan yang akan dipersekutukan, dipersatukan dalam tubuh kami. Ada kehidupan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Ada kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Bila perjamuan kudus mendatangkan mujizat buat kami. Berkati
Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya sambil berkata, inilah darahku, darah yang tertumpah karena dosa dan pelanggaran. Darah perjanjianku bagimu. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar kemuliaan-Ku bagi semua. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semua. Jemaat yang kukasihi, bukankah anggur yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Firman-Mu mengingatkan kami pada pagi hari, pengorbanan-Mu tidak pernah sia-sia. Kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu menembus kami. Dan darah-Mu dan daging-Mu Tuhan yang dilambangkan oleh darah, yang dilambangkan oleh roti dan anggur menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah apa yang Bapak Gembala katakan memberi kami kekuatan, sukacita, keyakinan akan keselamatan. Bahkan dengan perjamuan kudus-Mu Tuhan, sakit penyakit kami sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Saudara memberkati jemaat pada pagi hari ini. Di dalam kondisi yang mungkin makin sulit, tapi kami semakin kuat. Amin. Dalam segala permasalahan yang buntu, kami memiliki pintu-pintu yang lain. Amin. Bagi kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Gembala, Tuhan berkati pelayanan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami katakan dengan iman. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan tutup dalam doa dan kita akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kami teringat dengan keluarga Pak Edi, kami teringat dengan keluarga Pak Robert, kami teringat dengan keluarga Pak Mason, kami teringat dengan Johanna. Kami teringat dengan teman-teman kami yang lain yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah mereka, kiranya Tuhan sembuhkan mereka, kiranya Tuhan berikan kelegaan buat mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu menjangkau mereka, sehingga mereka diberkati Tuhan dengan kesembuhan dari Tuhan, sehingga kegiatan mereka tidak terganggu, aktivitas mereka tidak terganggu, dan mereka boleh kembali bersukacita dan bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memimpin, menuntun, menyertai langkah-langkah mereka. Memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, menyertakan Tuhan di dalamnya, sehingga Tuhan memberkati mereka, menuntun langkah-langkah mereka dan melindungi mereka, sehingga mereka aman bersama dengan keluarga mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita membawa berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat yang kasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin.